Baik anak-anak, kita masuk pada pelajaran inti ya. Nah, pada pelajaran inti atau bab ini yaitu kan perbedaan, kesetaraan, dan harmonisasi sosial. Nah, subbabnya yaitu ada stratifikasi sosial, struktur sosial, diferensiasi sosial, kesetaraan, harmonisasi masyarakat, serta harmonisasi masyarakat multikultural. Nah, yang pertama atau yang kita bahas pertama kali yaitu ada struktur sosial. Struktur sosial, menurut Surjono Sukanto melihat struktur sosial sebagai sebuah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan peranan-peranan sosial. Nah, di dalam suatu tatanan sosial tersebut terdapat sebuah hubungan timbal balik antara status dan peranan. Nah, di sini adakah yang tahu apa itu pengertian status? Ya, silahkan Dila untuk menjawab. Baik, benar ya jawaban Dila, yaitu di mana status ini sebuah kedudukan, posisi. Nah, status itu bisa juga diartikan sebagai kedudukan dan posisi. Jadi jawaban dari Dila yaitu benar sekali. Pintar sekali Dila, yaitu di mana posisi atau status ini yaitu pengertian dari kedudukan dan posisi. Nah, adakah yang tahu apa itu pengertian dari peranan? Baik, tidak ada yang tahu ya. Nah, peranan yaitu sebuah aspek dinamis dari kedudukan. Misalnya saja yaitu seseorang jika sudah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut bisa dikatakan sudah menjalankan sebuah peranan. Apakah anak-anak paham? Paham ya? Ya, anak-anak yang pintar. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai diferensiasi sosial. Nah, dalam hal ini diferensi sosial menurut Kamus Sosiolog yaitu klasifikasi ataupun penggolongan terhadap suatu kelompok tertentu sesuai dengan jenis ataupun persamaan yang sama. Nah, dalam diferensi sosial terdapat sebuah 3 golongan ras. 3 golongan ras. Adakah yang tahu apa aja itu? Ya, yang pertama yaitu ada ras Kaukasoid. Yang kedua yaitu ada ras Negroid. Yang ketiga yaitu ada ras apa anak-anak? Ya, benar sekali Farid. Pintar sekali, yaitu ada ras Mongoloid. Nah, di mana ras Kaukasoid ini suatu kelompok yang memiliki ciri-ciri fisik bawaan yang sama, yaitu pada orang-orang berkulit putih. Sedangkan Negroid yaitu orang-orang berkulit hitam. Dan Mongoloid yaitu orang-orang berkulit seperti kita, yaitu ada coklat dan kuning ataupun coklat. Apakah anak-anak sudah paham dari 3 penggolongan ras ini? Paham ya? Baik, Ibu lanjutkan dulu. Setelah kita membahas mengenai subbab diferensiasi sosial, Ibu atau kita akan membahas atau masuk kepada subbab stratifikasi sosial. Nah, dalam stratifikasi sosial sendiri juga terdapat sebuah 3 kelas. Nah, kelasnya yaitu yang pertama ada upper class.
Yang kedua yaitu ada middle class. Yang ketiga yaitu ada lower class. Silakan anak-anak coba menjawab pengertian dari upper class sendiri. Kita jawab atau kalian jawab secara berebutan ya anak-anak. Untuk yang pertama menjawab, ibu akan kasih snack. Silakan 1, 2, 3. Ya silakan untuk Farid menjawab apa pengertian dari upper class. Ya benar sekali. Silakan Farid untuk menerima snack dari ibu. Nah, benar sekali jawaban dari Farid, pintar sekali, yaitu upper class sendiri adalah penggolongan kelas dari kelas sosial atas. Nah, kelas sosial atas ini terdiri dari biasanya pejabat, pengusaha kaya, dan lain-lain. Nah, untuk yang middle class sendiri yaitu apa anak-anak? Ada yang tahu? Ya, tentu saja benar. Kelas sosial tengah. Nah, untuk contohnya nanti bisa anak-anak jawab sebentar. Nah, lower class sendiri yaitu tentu saja ada rendah. Adakah yang tahu apa saja contoh dari middle class dan lower class? Silahkan, ada yang mau menjawab? Ya, silahkan Jenny. Ya, benar, sudah tepat sebenarnya jawaban dari Jenny. Akan tetapi jawaban dari lower class dan middle class-nya Jenny itu terbalik ya anak-anak. Jadi sebenarnya ibu mau meluruskan dulu. Contoh dari middle class sendiri yaitu ada golongan intelektual. Golongan intelektual itu yaitu ada guru, mahasiswa, dosen, dan lain-lain. Sedangkan lower class sendiri yaitu ada kebanyakan kelas sosial ini tuh terbanyak di Indonesia. Meskipun terbanyak, itu merupakan kelas rendah, yaitu kebanyakan ada petani, buruh, dan pengusaha kecil ya anak-anak. Apakah anak-anak paham? Ya, semuanya pintar ya, paham semua. Ibu lanjutkan dulu mengenai subbab kesetaraan. Nah, pada subbab kesetaraan ini pengertiannya yaitu persamaan kedudukan ataupun tingkatan, di mana tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Semuanya itu sederajat ya anak-anak. Apakah anak-anak paham? Paham ya? Nah, untuk selanjutnya ibu akan menggabung subbab 2 yang terakhir, yaitu ada harmonisasi sosial dan harmonisasi masyarakat multikultural. Nah, untuk kita lebih membangkitkan rasa persatuan kita terhadap negara Indonesia supaya tidak terpecah belah, ibu ingin anak-anak dan ibu menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya anak-anak. Silakan, 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusat
Nah, setelah kita membahas atau belajar mengenai subbab harmonisasi sosial dan subbab harmonisasi sosial masyarakat multikultural, yang akan Ibu lakukan sekarang yaitu untuk lebih memahami pelajaran ini, Ibu menginginkan anak-anak mengerjakan soal. Nah, coba anak-anak melihat atau membuka paket halaman 85, yaitu di situ terdapat sebuah 5 soal pilihan ganda. Silahkan anak-anak untuk mengerjakan dulu. Ada kesulitan, Dila? Tidak. Nah, untuk Ibu mau menjelaskan sedikit, yaitu nomor 1, bisa Dila lihat jawabannya, yaitu Dila bisa membaca dulu rangkumannya. Apakah Dila paham? Ya, baik. Anak pintar. Baik anak-anak, waktu 10 menit yang Ibu berikan sudah habis. Jadi, kita masuk pada untuk mengkoreksi. Dimana adakah yang sebelumnya, adakah yang ingin mau menjawab dan membacakan soal? Ya, silahkan Isania. Benar sekali jawabannya Isania ya anak-anak. Kita beri aplaus dulu untuk Isania. Nah, di mana nomor 1 itu jawabannya A, yaitu ada kesetaraan. Nah, untuk yang nomor 2 akan Ibu pilih yaitu Nesya. Karena Nesya dari tadi diam saja dan bengong. Apakah Nesya sudah mengerjakan? Sudah ya? Baik, silahkan untuk membacakan soal dan menjawabnya. Ya, tepat sekali jawabannya Nesa, yaitu nomor 2 jawabannya ada pada harmonisasi masyarakat multikultural. Kita beri aplaus dulu untuk Nesya.